Yo guys. Dapat berapa? Dapat 5 orang juga nih, Derai. Kita ya. bakal Jadi bikin video remedial biologi. pertama, orang kedua, orang ketiga. Kita bakal bikin video biologi remedial yang mana kita akan mewawancarai 10 orang karena kita mendapat nilai 40 alias di bawah 50. Jadi kita harus mewawancarai 10 orang bersama teman kita. Dava. Dapeng. Dan Di sini ini juga ada yang lagi buat juga video. Yongkrai. Di sini ada yang Nah, habis, nih. di sini ada apa? Sama nih. Nih bertiga lagi bikin. Oke, coba saya hai juga dulu. Ayo. Jadi lagi pada bikin video juga. Yongkrai, Kita Yongkrai. Bikin video lagi nyari orang, yuk. Nyari orang. Pengen tahu sekarang keseruannya gimana? Mau lihat kita nyari Nah. orang bertiga nih. Yuk. Pertama kita nyari orang. Nyari orang. Ayo kita nyari orang pertama. Oke, perkenalan dulu nih. Udah langsung aja. Oke, di sini kita Aldi, ya. Namanya Aldi ya, regular Reza, Aldi di sini. Muhammad Reza. Ya, saya mau jelasin tentang 11. Ya, 10-11. Saya mau jelasin tentang bioteknologi. Nah, SMA 3. jadi bioteknologi itu berasal dari kata bios, Teknologos. tekno dan logos. Nah, bios itu artinya makhluk hidup, tekno itu artinya penerapan, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi bioteknologi itu adalah penerapan tentang mikroorganisme untuk menghasilkan satu barang dan jasa. Lu ngerti nggak? Kalau dibilang ngerti itu gue gimana ya, lebih ke kagak ngerti tapi ngerti dikit tapi nggak ngerti gitu. Ayo udah. Jelasin lagi. Oke. Ulang. Lebih jelas lagi dah. Nih. Jadi bioteknologi itu kan berasal dari kata bios, tekno, dan logos. Banget. Apa sih? Lanjut ya, Bil. Gak apa-apa. Ini di pause aja. Ribut dulu kan. Gak apa-apa. Ini lanjut aja, kita konten dulu. Oh, kita konten dulu ya guys sambil nunggu Aldi. Gitu mana, Bro? Bioteknologi berasal dari kata bios, tekno, dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup, tekno itu artinya penerapan, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi bioteknologi itu adalah penerapan makhluk hidup seperti mikroorganisme atau ganggang yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya lu pengen bikin makanan, tempe, ah ya itu bisa pakai bioteknologi. Bakteri, namanya bakteri. Banget. Udah. Sekarang saya bersama Muhammad Fadli Sudalalam, dipanggil Odi. Oke. Sekarang saya sama Odi dari 109. Nah, di sini saya mau nanya, aku mau nanya ke Odi dulu nih. Kira-kira Odi tahu nggak sih macam-macam bioteknologi itu ada apa aja? Nggak tahu. Nah, jadi macam-macam bioteknologi itu ada dua. Yang pertama konvensional sama modern. Nah, yang konvensional itu ciri-cirinya dimulai sejak awal peradaban manusia. Yang kedua menggunakan seluruh bagian tubuh dari mikroorganismenya. Dan yang ketiga itu pakai metode yang sederhana. Dan yang keempat, kalau yang di konvensional itu kurang steril. Nah, kita ganti ke yang modern nih. Kalau yang modern itu dimulai saat berkembangnya fungsi dan struktur DNA. Terus juga yang modern itu jauh lebih steril dibanding yang konvensional dan juga udah menggunakan alat-alat yang canggih. Paham. Oke, mantap. Oke, sekarang di sini gua bersama siapa, Bro? Farel. Oh. Farel ya. Nih bocah skena di SMA 3 nih. Nah, pokoknya di sini gue pengen ngejelasin ya kalau ya. Apa tuh, Bang? Mikroorganisme penghasil molekul organik. Oh iya. Lo tahu nggak? Agak tahu, friend. Oke. Buset. Langsung aja gue jelasin ya. Langsung aja dah. Yang pertama ada asam amino. Nah, asam amino ini dapat dibentuk oleh bakteri asam glutamate. Nah, itu nama bakterinya asam glutamate ya. Terus yang kedua ada asam asetat. Nah, asam asetat ini dapat dibentuk oleh bakteri Acetobacter aceti. Lu tahu nggak Acetobacter aceti? Tahu, friend. Apa tuh? Nah, gue juga nggak tahu.
Pak, Acetobacter itu bakteri, Bang. Oh. Udah paham ya? Paham. Nah, yang ketiga nih ada asam sitrat. Nah, asam sitrat ini dibentuk oleh jamur. Ini beda sendiri nih. Dibentuk oleh jamur Aspergillus niger. Sorry ya, bukan maksud apa nih. Jangan ngatain gue gitu dong. Bukan maksud ngatain antum. Cuman ini namanya emang Aspergillus niger. Emang aman ya? aman. Santai dulu. Iya. Lanjut. Udah itu doang. Oh, itu Niger. doang. Oke, makasih ya. Habis ya. What the hell? Oh my God, no way. Nih. Udah, Bro. Udah, gak usah gitu. Ada Ata, guys. Halo, guys. Capek di sini. Kira capek nggak, Tak? Kata sampai keringetan. Buat cari orang doang. Ata ada berapa? 5 doang. Bisa bantuin aku ya? Asik. Emang boleh bawa organisasi? Jangan. Ini video. Assalamualaikum. Tadi itu ada Wira, guys. Pokoknya dia sedikit rusuh. Nah, sekarang di sini kita bersama siapa? Diandra. Dari kelas 10 Manila. Nah, ini namanya siapa? Nabi. Nabi. Oke. Dia berapa? Kelas 8. Nah, di sini gue pengen jelasin ke Riandra. Riandra tuh tahu nggak sih mikroorganisme penghasil pangan itu apa? Ini aku paling bisa nih kalau nggak penghasil pangan. Intinya tuh dia pakai mikroorganisme terus kayak ditunggu beberapa waktu dulu tiba-tiba jadi makanan aja gitu. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya biar aku jelasin ya. Oke. Misalnya yang pertama kita ambil contohnya keju. Nah, apa tuh? Streptomyces thermophilus bukan? Bukan. Kalau keju itu Streptococcus thermophilus. Jadi ini sedikit ada Streptococcusnya ya. Nah, kalau keju itu Streptococcus itu dari bakteri apa jamur? Bakteri benar. Nah, kalau bahan utamanya kira-kira apa nih? Nah, itu gampang. Susu. Nah, iya susu sapi. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke yogurt. Nah, kalau yogurt Andra tahu nggak nih kira-kira apa? Mikroorganismenya dari apa sih? Iya, Lactobacillus bulgaricus. Betul. Loh, intinya calon orang pintar nih. Amin. Nah, kalau yogurt itu dari bakteri apa jamur? Betul banget. Dari semua nih kebetulan. Kalau dari bahan bakunya apa nih? Kalau yogurt sapi susu. Benar, susu ya. Oke, coba kita cari yang agak sulit ya. Oke. Dari oncom mungkin. Oncom apa oncom? Kalau oncom Neospora Xylophilia apa? Yang benar Neurospora Cytophyta. Ya. Nah, kalau yang tadi itu mikroorganismenya itu bakteri, kalau yang ini jamur. Pakai jamur. Iya, pakai jamur. Tapi bahan bakunya apa? Aku nggak tahu nih. Kalau bahan bakunya itu dari ampas tahu. Emang gitu ampas tahu? Iya, kalau oncom itu dari ampas tahu. Nah, ini yang paling umum nih. Harusnya nih dia bisa. Kalau tempe ya, ini tempe udah paling umum banget. Tempe apa gitu? Lagi bagian ini. Aduh. Aku coba ingatnya bahannya doang. Apa tuh? Kedelai. Benar. Nah, kalau tempe itu mikroorganismenya itu Rhizopus oryzae. Oh iya. Jadi dia juga memanfaatkan jamur sebagai yang juga pakai jamur juga. Soalnya kan ada kayak hifa. Kalau kamu tahu tempe itu kan ada putih-putihnya kan. Oh iya benar. Itu jamurnya namanya hifa. Dia halus yang ada di jamur. Oke. Berarti udah ngerti Diandra? Aman. Oke, makasih ya Diandra. Oke, kita lanjut ke orang selanjutnya. Di sini saya bersama Tanya kerjaan dari kelas 10. Ya, pertama juga nih ya. Dari 10.7 tadi udah dari 10.9. Dari 10.9 sekarang dari 10.7. Nah, di sini gue pengen ngejelasin tanya dulu nih. Dulu tahu nggak mikroorganisme antibiotik? Apa tuh? Nggak tahu. Oke, di sini gue jelasin dulu dah. Jadi yang pertama itu ada penisilin. Nah, penisilin itu berfungsi untuk mengembangkan nyapa sih. Oke, tadi salah ya. Kita ulang lagi dari penisilin. Nah, penisilin itu berfungsi untuk menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman. Nah, dihasilkan oleh bakteri Penicillium matatum. Oke, kita lanjut yang kedua. Ada cephalosporin. Nah, cephalosporin itu berfungsi untuk melawan bakteri resisten dari penicillin. Nah, dihasilkan oleh jamur Cephalosporium sp. Iya, cephalosporin. Kok ya lebih tahu yang Oh ya, mungkin ini emang udah pintar, makanya dia ngarimet ya. Jadi
Nggak apa-apa ya, Bu. Ini wawancara orang pintar jadi udah. Selanjutnya ada streptomycin. Nah, streptomycin ini berfungsi untuk melawan bakteri resisten penisilin dan cephalosporin. Nah, selanjutnya ada tetrasiklin yang berfungsi untuk menghambat bakteri mensistensis dari protein. Nah, selanjutnya kita masuk ke eritromycin. Erik apa bang? Eritromycin. Ya, eritromycin. Nah, ya, jadi ganti ya. Eritromycin. Nah, eritromycin itu berfungsi untuk melawan bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya ada basitrasin. Nah, kalau yang tadi untuk melawan bakteri gram negatif, kalau basitrasin ini berfungsi untuk melawan bakteri gram positif. Rasanya negatif polimerase. Aduh, udah masa di relasi. Polimerase itu buat ngelawan Tapi di catatannya gini ya. Oke. Berarti salah catatannya ya. Oke, coba diulang. apa yang diulang? Jadi yang salah apa sih? Eritrosin itu buat menghambat bakteri resisten dari Mana rasanya ini orang pintar? menghambat Malah dijelasin balik. Malah dijelasin balik. Tadi salah dia. Catatannya salah berarti. Ya udah, dilalat ya. Oke, selanjutnya ada polimiskin. Nah, polimiskin itu untuk melawan bakteri gram negatif. Nah, setelah tadi kita tahu polimiskin itu untuk melawan bakteri gram negatif, ada juga basitrasin. Nah, basitrasin ini untuk melawan bakteri gram positif. Oke. Ya. Makasih Rania. Yuk kita di hari kedua mencari orang. Let's go biologi, remet biologi guys, mencari orang. Di hari kedua kita butuh 5 orang lagi bersama. Jadi kita udah dapat 4 orang. Kita nyari buat 3 orang lagi. Nah, BTW sekarang udah hari kedua. Buat nyari orang. Nah, tapi kita masih tetap sama orang yang sama. Ya, ada apa dan di sini ada. Ini tambahan ini. Dia sombong guys. Karem ini sombong kali kau. Kau sombong kali kau. Nah, ini Saya juga. kampet bisa mulai media gampang ya. Sekarang kita ada apa? Langsung aja lanjut cari orang guys. Oke, kita lanjut ke orang yang keenam. Ada Bekson ondel-ondel ya di sini. Sekarang saya bersama. Ya, saya Sandro Silalai dari kelas 11-3. Oke, sekarang ada Bang Sandro di sebelah kiri saya. Oke. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Bang Sandro. Bang Sandro tahu nggak sih kultur jaringan itu apa? Pernah belajar sih di kelas 10, tapi ya sekarang mungkin udah lupa ya. Lupa. Nah, gue pengen jelasin nih tujuan dari kultur jaringan itu apa. Tujuan dari kultur jaringan ini adalah untuk memahami dan mengontrol pertumbuhan serta diferensiasi sel tersebut. Beberapa contoh kultur jaringan melibatkan sel hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia. Tujuan lain dari kultur jaringan adalah untuk membiarkan bagian tanaman dalam ukuran yang kecil, sekecil-kecilnya sehingga menjadi beratus-ratus ribu tanaman. Dan untuk menghasilkan hasil sebanyak-banyaknya agar dapat menghasilkan metabolit sekunder, misalnya untuk keperluan obat-obatan. Contoh konkret dari kultur jaringan melibatkan 2 aspek utama. Yang pertama ada kultur sel hewan. Kultur sel hewan digunakan dalam riset biomedis dan farmasi. Contohnya adalah kultur sel untuk produksi vaksin atau pengembangan obat. Sel-sel ini ditempatkan dalam lingkungan yang dikendalikan untuk memicu pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang kedua, kultur jaringan tanaman. Dalam kultur jaringan tanaman, bagian tanaman dieksplan atau dieksplan bagian potongan daun, batang atau akar ditempatkan dalam media kultur. Nah, tujuannya bisa untuk reproduksi tanaman secara vegetatif, pengembangan tanaman hibrida, atau produksi tanaman yang resisten terhadap penyakit. Contoh kultur jaringan tanaman adalah perbanyakan tanaman secara in vitro atau pembentukan akar yang lebih baik. Kultur jaringan memberikan peneliti dan ilmuwan kontrol penuh terhadap kondisi pertumbuhan nutrisi dan lingkungan, sehingga memungkinkan produksi massal sel atau jaringan dengan sifat-sifat tertentu. Teknik ini memiliki berbagai aplikasi, termasuk dalam pengembangan tanaman, rekayasa genetika, dan produksi biofarmaseutikal. Nah, kira-kira Bang Sandro nih udah ngerti belum tentang kultur jaringan? Tentu saja saya udah mengerti lagi seputar kultur jaringan yang sudah saya pelajari di kelas 10. Terima kasih atas Nabil sehingga saya jadi lebih tahu lagi seputar kultur jaringan. Oke, makasih Bang. Ya, thank you ya. Udah mulai Bu. Oke, sekarang kita bersama orang yang ketujuh. Perkenalkan dulu nih siapa? Aku Fatan dari kelas 11. Oke,
Oke, sekarang gue bersama Fatan nih, teman-teman semua. Jadi gue pengen nanya dulu ke Fatan nih. Kira-kira Fatan tahu nggak sih perbedaan dari vaksin sama interferon? Sama-sama obat bukan deh. Bener sih sama-sama obat, cuman gue pengen jelasin lebih detailnya lagi. Boleh? Apa tuh? Oke. Pertama, vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk contohnya itu ada hepatitis, ada campak, ada polio, pokoknya banyak dah. Pokoknya vaksin itu mikroorganisme yang dilemahkan terus dimasukkan ke dalam tubuh untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, kalau interferon itu adalah protein yang dapat disintesis oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Jadi interferon itu adalah protein yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi beda ya vaksin sama interferon. Beda, jelas beda dong. Dan langsung. Lu gue pukul ya. Oke. Pokoknya lu udah ngerti kan bedanya Ya, udah vaksin ngerti. sama interferon kan? Udah. Oke. Makasih ya Fatan. Oke. Nggak nyampe 2 menit loh. Hah, Nggak nyampe 2 menit. Nggak apa ya. Gama. Iya. Ini orang keberapa ya? 8. 8. Yuk, oke kita kembali lagi bersama siapa namanya? Ah udah tahu lah. Lanjut. Oke, namanya Gama ya guys. Dari kelas berapa? 11 ya? Enggak. Nah, oke di sini gua sama Gama. Gua pengen nanya dulu sama. Gua. Emang kenapa? Gua pakai gua sih. Yaudah. Oke, sekarang gua pengen ngejelasin ke Gama ciri-ciri kultur jaringan. Bang, dari sini. Oh. Oke. Pertama. Oh. Pertama, pertumbuhan di luar organisme induk. Nah, kultur jaringan melibatkan pertumbuhan dan perbanyakan sel atau jaringan di luar lingkungan alami organisme induknya. Sel atau jaringan tersebut ditempatkan dalam media kultur yang mengandung nutrisi dan faktor-faktor pertumbuhan yang diperlukan. Yang kedua, ada kontrol Gama. Sini Gama. Oke, yang kedua ada kontrol lingkungan. Dalam kultur jaringan, lingkungan pertumbuhan seperti suhu, kelembapan, pH, dan cahaya dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan dan diferensiasi sel atau jaringan yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada media kultur. Media kultur merupakan larutan yang mengandung nutrisi, gula, garam, vitamin, dan faktor-faktor pertumbuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan sel atau jaringan. Media kultur ini disesuaikan dengan jenis sel atau jaringan yang dikulturkan. Nah, yang keempat ada proliferasi sel. Salah satu tujuan utama kultur jaringan adalah untuk memperbanyak sel atau jaringan yang diperlukan. Dalam kondisi yang sesuai, sel-sel tersebut akan mengalami pembelahan sel dan membentuk koloni baru. Yang kelima, ada diferensiasi sel. Selain perbanyakan, kultur jaringan juga dapat mengarah pada diferensiasi sel. Dalam kondisi yang tepat, sel-sel dapat mengalami perubahan menjadi sel jenis sel yang lebih khusus atau bahkan membentuk jaringan atau organ yang lebih kompleks. Yang keenam ada sterilitas. Nah, kultur jaringan membutuhkan kondisi steril untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme seperti mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Sterilitas yang dijaga dengan baik sangat penting untuk menjaga keberhasilan kultur jaringan. Keberhasilan variabel. Keberhasilan kultur jaringan dapat bervariasi tergantung pada jenis sel atau jaringan yang dikulturkan. Kondisi pertumbuhan yang diberikan dapat teknik kultur dengan teknik kultur yang digunakan. Beberapa jenis sel atau jaringan lebih mudah dikulturkan daripada yang lain. Pokoknya itulah, itu ciri-ciri kultur jaringan. Nah, kira-kira Gama udah ngerti? Udah ngerti dong pastinya. Salah. Makasih Gama. Oh iya, gua masuk dulu ya. Kita masih mencari orang guys di sini bersama Rio Moreno. Gue tinggal 3 lagi sih, paling di tempat les. Gua 2 lagi. Emang boleh tempat les? Yang penting seragam bos. Kita 2 lagi guys, masih mencari orang di sini bersama. Halo, Ibro. Sekarang di sini ada siapa? Bisa lalu jadi. Oh ya.
Siapa? Saya Dava. Jadi di sini saya bakal nemuin apa? Oke, sekarang kita sudah masuk ke orang yang ke-9 nih ya. Mungkin boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Oke. Nama gue Robin Somesa dari kelas 10. Oke, sekarang gue udah bersama Robin nih ya. Apa kabar Ben? Baik banget sih. Siap. Robin ini emang selalu baik guys, selalu sehat. Oke. Jadi di sini gue pengen ngejelasin materi tentang dampak positif sama negatif bioteknologi nih Ben. Boleh tuh, coba jelasin dulu. Nah sebelum kita masuk ke dampak positif dan dampak negatif, Ya. gue pengen jelasin dulu bioteknologi itu kan pemanfaatan makhluk hidup untuk kehidupan sehari-hari ya. Pastinya ada dampak positif sama dampak negatif dong. Nah di sini gue mau jelasin nih satu-satu. Kita mulai dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, meningkatkan tingkat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, yang kedua, membantu dalam mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan yang lebih murah. Jadi kalau pakai teknologi itu obat-obatan itu jauh lebih murah dibanding nggak pakai bioteknologi. Lebih hemat biaya gitu Iya, ya. lebih hemat biaya. Dapat. Menaikkan nilai tambah sebuah bahan makanan seperti pengolahan makanan susu jadi keju, mentega serta yogurt. Nah, jadi dengan menggunakan bioteknologi ini kita bisa menciptakan makanan-makanan baru seperti kayak kalau Robin tahu ada tempe, Oh, tahu tuh pasti. ada tauco, kecap. Nah, itu Banyak juga ya. banyak itu bisa Beragam. bisa memanfaatkan dari bioteknologi yang mana biayanya jauh lebih murah. Nah, yang keempat, bisa membantu mengatasi kekurangan bahan makanan dengan memproduksi bahan makanan yang lebih cepat. Jadi kalau pakai bioteknologi ini jauh lebih cepat lah, prosesnya lebih singkat. Sama waktu. Betul, hemat waktu. Nah, sekarang itu tadi ada beberapa dampak positif. Nah, pastinya di semua itu kan pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Iya. Nah, sekarang gue mau jelasin dampak negatifnya. Weh. Yang pertama, bisa mengganggu keseimbangan alam karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Jadi bisa merusak alam lah, istilahnya gitu. Biar lebih enaknya kita ngomongnya. Iya sih. Nah, yang kedua itu bisa membentuk keturunan yang sama dari organisme transgenik atau binatang yang mengurangi keanekaragaman organisme. Jadi bisa mengurangi keanekaragaman organisme. Jadi berkurang populasinya kan? Iya, berkurang. Nah, terus yang ketiga itu bisa mengakibatkan reaksi alergi pada manusia karena penyisipan gen asing menjadi bahan dari bahan makanan, minuman dan juga obat-obatan. Jadi bisa bikin alergi lah pada kita manusia. Ya. Terus yang keempat itu bisa membawa risiko penggunaan bioteknologi, bisa mengganggu keseimbangan lingkungan seperti dalam penggunaan organisme hutan atau transgenik. Nah, kita lanjut nih. Di bioteknologi itu juga bukan berdampak pada kayak istilah lingkungan atau pangan doang, ternyata juga bisa berdampak positif dan negatif di bidang kesehatan. Banyak ya. Banyak ya. Nah, seperti bisa membantu dalam mengatasi banyak penyakit. Kalau misalnya Robin tahu kan sekarang ada vaksin. Ah, iya benar. Nah, vaksin itu kan pelemahan mikroorganisme yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menambah kekebalan kan. Oh, kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh. Ya, jadi kita tuh bisa kebal terhadap penyakit. Nah, ya itu salah satu dampak positif dari bidang kesehatan. Iya. Nah, dampak negatifnya apa dari bidang kesehatan? Apa itu? Dampak negatif bioteknologi di bidang kesehatan itu bisa menimbulkan penyakit baru karena adanya virus baru, misalnya kayak corona kemarin. Jadi kayak buatan virus baru gitu Iya, mutasi. iya betul. Nah, selain di bidang kesehatan, bioteknologi juga berdampak positif di bidang perekonomian. Nah, seperti meningkatkan dominasi perekonomian dunia oleh negara-negara maju yang bisa memakai teknologi. Jadi kaya ya. Gitu. Jadi kaya, ya jadi dia bisa memanfaatkan keuangan negara mereka. Nah, untuk mengatasi teknologi ini kita harus dengan bijak memilih supaya berdampak positif bagi kehidupan kita. Biar enggak? Bener banget, kita nggak boleh sembarangan sih. Betul. Nanti bisa berdampak negatif bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu. Nah, mungkin udah kelar nih penjelasannya. Mungkin Robin bisa ngasih pesan-pesan dulu nih. Pesan ya. Penjelasan dari Nabil nih benar-benar lengkap dah tentang bioteknologi, dampaknya, terus kayak kegunaannya di bidang apa aja tuh ada semuanya. Jadi pokoknya nih serba lengkap nih. Mantap. Thank you banget ya Robin ya. Yo. Ini baru. Thank you nih. Mantap dah. Oke, next.
Oke guys, sekarang kita udah masuk ke orang terakhir di sini bersama sahabat sejati gua. Namanya siapa? Kenalin dulu dong. Mungkin ada yang belum kenal. Ini nama gue ini Cristiano Rimonte dari kelas 5. Oke, jadi ini adalah teman satu-satu. Aduh, jangan dong. Jangan ya. Oke. Pokoknya ini tuh anak baik banget dari 10.5. Gimana nih kabarnya? Kita udah lama gak ketemu nih. Baik, Baik. Lebih baik sih. Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah sekarang gue pengen jelasin nih ke Chris. Gue pengen jelasin tentang rekayasa genetik. Nah Chris sendiri kira-kira udah tahu belum rekayasa genetik itu apa? karena gue males beli. Aduh, sama sih. Nah, di sini oke karena Chris tahu di sini gue bakal ngejelasin tentang materi rekayasa genetik. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu kali ya. Boleh. Rekayasa genetik itu adalah ilmu yang menggunakan manipulasi genetik untuk mengubah karakteristik organisme seperti DNA dan transformasi gen tertentu untuk membuat variasi baru. Hal ini biasanya dilakukan dengan manipulasi DNA dan memindahkannya dari organisme ke organisme lain yang memungkinkan memasukkan sifat dari hampir semua organisme. Jadi rekayasa genetik itu adalah pergabungan antara dua organisme dan akan menghasilkan sifat dari dua organisme tersebut. Jadi kayak campuran gitu sifatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat sama dampak rekayasa genetik. Itu apa tuh? Nah, manfaat rekayasa genetik itu yang pertama dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Jadi bisa membuat pangan yang jauh lebih baik lah daripada masih sekarang. Nah, yang kedua itu bisa menjadi alternatif seperti energi yang dapat diperbarui seperti biomas, biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Jadi ya bisa buat sumber energi alternatif juga nih. Misalnya ada biomasa, biofuel, pokoknya banyak dah. Nah, yang ketiga bisa memanipulasi gen dan memindahkannya dari organisme ke organisme lain yang memungkinkan untuk memasukkan sifat dari hampir semua organisme. Kayak yang tadi gue udah jelasin, itu penggabungan dua organisme sehingga bisa memunculkan organisme baru dengan sifat dengan sifat penggabungan dua organisme tersebut. Jadi sifatnya penggabungan antara dua organisme. Nah, contoh dari rekayasa genetik itu ada tomat lematos. Tahu nggak tuh tomat lematos? Belum pernah dengar. Jadi tomat lematos itu buah yang memiliki aroma lemon, bunga mawar, sama grapefruit. Jadi asal Chris tahu nih, tomat lematos itu merupakan hasil rekayasa genetik dari apel sama anggur. Jadi apel sama anggur digabungin, jadi tomat lematos. Jadi dia wanginya tuh, aromanya tuh kayak ada buah lemonnya sama grapefruitnya. Jadi kayak ya enak lah, enak berarti. Nah, terus teknologi rekayasa genetik juga meliputi memanipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Gitu. Nah, kan tadi udah jelasin banyak nih. Mungkin agak susah ya buat cari kesimpulannya. Jadi gue sekalian ngasih tahu kesimpulannya apa nih. Oke. Biar Boleh lebih singkat lagi ya. Boleh dikasih tahu, Bro. Biar lebih singkatnya lagi. Jadi kesimpulannya betul banget. Kesimpulannya, rekayasa genetik adalah ilmu yang menggunakan manipulasi genetik untuk mengubah karakteristik organisme. Dengan teknologi rekayasa genetika, kami dapat lagi. Aduh, salah. Pokoknya dengan teknologi rekayasa genetik itu kita bisa memanipulasi gen dan memindahkannya dari organisme satu ke organisme yang lain. Beneran, Bill? Beneran. Tadi kan udah ada contohnya. Tomat lematos tadi ya. Itu udah ada contohnya. Jadi bisa memindahkan organisme satu ke organisme yang lain terus digabungkan sehingga menghasilkan sifat yang sama gitu ya, hampir sama dengan atas induk-induknya. Oke, ini kan udah dijelasin nih. Kira-kira Chris sudah ngerti belum nih rekayasa genetik? Gue tuh jadi ngerti tuh. Jadi yang tahu gue nggak tahu jadi tahu. Jadi gue mungkin ulangan gue bisa bagus kan. Amin, menambah pengetahuan baru ya. Makasih ya Bill sebelumnya. Iya, jadi sebelum kita tutup nih, pesan-pesan dong setelah yang gue jelasin nih, pesan-pesannya gimana nih?
dosen saya bener-bener ngejelasnya bener enak tuh, jadi gue ngerti apa tuh rekayasa kinetika, tomatos dan lainnya. Thank you ya Chris. Oke guys, tadi kita juga udah berhasil ngewawancarain orang terakhir yaitu Chris, ya enggak? Yongka. Beda lagi bikin juga. Terus lagi. Capek gue dengarnya. Akhirnya kelar juga remet biologi guys. Kelar. Kami kelar. Tos dong. Kelar guys, akhirnya guys, kelar guys. Kelar. Oke, cukup sekian vlog remet biologi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi